Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Zara di channel YouTube-nya Khalisa Azahra. Dan di video kali ini Ibu Zara akan ngebahas tentang pendidikan. Dengan adanya pandemik ini banyak banget sekolah-sekolah, kegiatan apapun itu ditutup gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh banget buat para ibu yang punya anak yang usianya di sekitar 1-3 tahun. Anak-anak di masa-masa ini, masa usia 1-3 tahun, di mana dia itu adalah golden age gitu ya. Mereka harus dipaksa terkungkung di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Kalau di Ibu Zara itu menjadi anak yang memang tidak diberikan wadah untuk bersosialisasi, sehingga sempat timbul kecenderungan speech delay gitu. Makanya kenapa kemarin Ibu Zara bikin konten tentang speech delay, karena itu memang relate banget sama pengalaman sehari-hari, dan Ibu Zara rasakan itu memang cukup dipengaruhi juga dengan faktor pandemik ini. Nyalahin ke faktor pandemik gitu ya, karena memang ketika anak-anak ini lagi seneng-senengnya main, butuh teman bersosialisasi, mereka justru nggak bisa melakukan itu, sehingga jatuhnya nonton TV lagi, dan itu yang membuat Zara saat itu menjadi terkena resiko speech delay. Cuman alhamdulillahnya saat ini di usia Zara 2 tahun 4 bulan ini, alhamdulillah dia sudah melewati lubang jarum itu, preschool yang Zahra selama ini datangi selama 1 tahun terakhir gitu ya. Namanya Kami Kinde Preschool yang ada di Jalan Cisangkuy nomor 46. Jadi ibu cerita dulu ya awal mulanya. Pada akhir tahun 2020 itu preschool yang ada di Bandung itu hampir semuanya itu nggak beroperasi gitu kan. Dan singkat cerita akhirnya direkomendasikan lah sama salah satu teman, nih ada nih di Kami Kinde. Di Kami Kinde ini dia masih buka meskipun tidak setiap hari. Nah saat itu di Kami Kinde itu sampai saat ini sih, jadi belajarnya itu 1 minggu sekali. Jadi emang tempat itu kayak rumah gitu ya, rumah dimana rumahnya itu memang punya taman yang cukup lega dan teras yang mana anak-anak itu di situ bisa bermain banyak mainan gitu ya, perosotan dan segala macamnya. Nah akhirnya Zara dimasukkan ke kelas zebra. Kelas zebra itu adalah kelas yang paling kecil, jadi terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas zebra, kelas gajah, kelas jerapah, dan kelas harimau. Terbagi berdasarkan level usianya. Sistemnya tidak ada uang pangkal atau uang bangunan. Itu yang membuat Ibu Zara menjadi sangat ringan sih untuk memasukkan Zara ke sana. 300.000 per bulan, 4 kali pertemuan gitu kan jatuhnya. Jadi masuk gak masuk kita terbayar 300.000 per bulan, mendapatkan raport setiap minggunya. Kalau misalnya ditanya apa aja sih yang didapatkan Zara selama belajar di Kami Kinde? Di Kami Kinde itu menurut ibu dia cukup komprehensif. Jadi dia itu tidak melulu belajar tentang mengenal angka, mengenal warna gitu ya. Jadi bukan dari sisi kognitifnya aja, tapi juga dia belajar tentang sosialisasi, belajar emosional, dan belajar motoriknya. Jadi usia level itu tuh dia harus banyak bermain, sekaligus bagaimana cara dia bersosialisasi dengan teman-temannya, dan ketika terjadi masalah bagaimana cara dia mengelola emosi dia. Dan itu yang memang saat itu Zahra butuhkan dan memang sesuai dengan pikiran ibu juga gitu ya. Apa aja sih selama ini perkembangan yang Zahra dapatkan? Jadi yang kami rasakan, yang Ibu Zahra rasakan adalah mengenai bagaimana cara dia bersosialisasi. Dia jadi mau berdoa, dia bisa mengucapkan terima kasih, tolong. Terus juga dia mau salaman sama gurunya, sama orang-orang yang baru dia kenal. Kemudian dia mau berbagi makanan, ataupun ketika dia mau makanan temannya dia bilang boleh ya minta gitu. Hal-hal itu yang menjadi concern guru-guru di sana. Guru di Kami Kinde itu kalau nggak salah itu sekitar 6 atau 7 orang. Jadi dia itu sekolahnya itu jam 8:30 pagi sampai jam 10:30. Nah dan itu tuh lumayan sih effortnya buat anak-anak yang biasanya bangun siang, biasanya suka kesiangan datang sekolahnya. Cuman kebetulan Zahra itu anak yang memang dia sudah terbiasa bangun paling siang itu jam 6 pagi. Biasanya dia 5:30 udah mulai geliat gitu ya. Jadi udah dikasih mandi, makan, jam 7:30 udah bisa
pergi gitu ya ke sekolahnya. Aspek perkembangan yang diajarkan di Kami Kinde itu dia ada nilai agama dan moral. Jadi dia gimana caranya dia meniru gerakan berdoa sesuai dengan agamanya. Terus juga dia memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf gitu kan. Terus juga ada nilai-nilai dari fisik motoriknya, motorik kasar, motorik halus gitu kan. Karena pembelajarannya itu ada yang belajar memerah susu, menempel kulit telur, terus warna, lompat-lompat, macam-macam deh gitu kegiatannya. Di sini ada berjalan sambil berjinjit, menari mengikuti irama, naik turun tangga, terus melipat kain, menggunting kain, menempel pola, dan belajar emosional. Jadi di sini tuh dinilai apakah anak ini dapat memberikan salam pada orang baru, apakah anak ini dapat memberikan rasa percaya pada orang baru, hal-hal tanggung jawab terhadap mainannya bisa disimpan lagi nggak ke tempatnya. 1 minggu sekali itu, ada dokumentasinya juga. Nah, terus ini yang lucu nih, dia harus bisa mengenal anggota tubuh kita dan menempelkan di sebelah mana. Lalu si Zahra itu dia bibirnya kayak gini, terus gurunya nanya, ini kenapa bibirnya kebalik? Dia merasa dia nggak kebalik karena dia lebih sering kayak gini kayaknya, lebih sering cemberut daripada ketawa. Dan amazingnya di usia Zahra sekarang 2,5 tahun itu, dinding rumah itu tidak ada yang kotor. Jadi dari kecil ibu sudah mengajarkan bahwa yang namanya mencoret-coret itu hanya boleh di kertas. Dulu Zahra pernah di awal-awal dia kenal spidol, dia coret-coretnya di spray, tapi itu cuma sekali doang. Setelah itu ibu kasih tahu dan dia semuanya sekarang di kertas. Jadi dinding rumah ibu tuh bersih kayak nggak punya anak kecil. Ibu selalu tanya setiap kali dia pulang sekolah, gimana happy sekolahnya? Yang selalu menjadi concern ibu ketika dia pulang sekolah, kalau misalnya ibu nggak nganterin dia sekolah adalah, Zahra berantem nggak sama temannya? Berantem bu, gitu ya, kata Teh Yani yang ngasih Zahra. Berantemnya karena apa? Berantemnya karena Zahra direbut mainannya, misalnya gitu. Kemudian gimana? Zahranya nangis atau gimana? Enggak, Zahra nggak nangis. Apa yang Zahra lakukan? Mempertahankan mainannya. Oke, good, bagus. Tapi kalau misalnya ternyata Zahra berantem nih, berantem sama siapa? Berantem sama X misalnya. X ini terus nangis, kenapa? Ya Zahranya ngerebut mainan X. Baru di situ ibu masuk, kenapa Zahra merebut? Gitu. Nggak boleh loh merebut punya orang lain. Ibu membolehkan Zahra tidak mempertahankan apa yang Zahra miliki untuk tidak direbut, tetapi bukan berarti kita bisa merebut punya orang lain kayak gitu. Jadi hal-hal yang paling ibu concern itu adalah bagaimana cara dia bersosialisasi dengan teman-temannya dan memiliki karakter yang baik secara dasar gitu ya, agar dia bisa ketika dia bertumbuh dia menjadi anak yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sekian dulu review ibu tentang Kami Kinde preschool ini yang ada di Jalan Cisangkuy. Dan kalau misalnya ditanya apakah sekarang nih karena preschoolnya di Bandung sudah mulai pada buka operasionalnya, mau tetap di Kami Kinde ataupun pindah, ibu masih belum bisa menentukan, masih menimbang-nimbang karena memilih preschool itu juga tidak bisa sembarangan, tidak bisa langsung memutuskan gitu ya, jadi harus mereview. Jadi sepertinya setelah video ini ibu akan mulai mereview preschool mana yang kira-kiranya bisa dijadikan referensi seandainya Zahra mau sekolah tiap hari. Jadi buat ibu-ibu yang mau merekomendasikan sebaiknya Zahra mau preschool di mana ya gitu ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.